Yang presentasi selanjutnya. Erdiana Marwantina yang share screen, Bu. Siapa? Erdiana mau share screen? Erdiana. Ya. Oke, silakan. Etiologi. Penyebab penyakit adalah virus dengue kelompok Arbovirus B, yaitu Arthropod borneo-virus atau virus yang disebabkan oleh arthropoda. Virus ini termasuk genus Flavivirus dan famili Flaviviridae. Ada 4 serotip virus, yaitu yang pertama dengue 1 diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944. Yang kedua dengue 2 diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944. Yang ketiga dengue 3 diisolasi oleh Setter. Yang keempat, dengue 4 diisolisasi oleh Setter. Tanda atau gejala. Demam berdarah adalah penyakit seperti flu berat yang mempengaruhi bayi, anak-anak, dan orang dewasa, tapi jarang menyebabkan kematian. Dengue harus dicurigai bila demam tinggi, yaitu 40 derajat Celcius, disertai dengan 2 dari gejala berikut. Sakit kepala parah, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, pembengkakan kelenjar atau ruam. Gejala biasanya berlangsung selama 2-7 hari setelah masa inkubasi, 4-10 hari setelah gigitan dari nyamuk yang terinfeksi. Dengue yang parah adalah komplikasi yang berpotensi mematikan karena plasma bocor, akumulasi cairan, gangguan pernapasan, pendarahan parah, atau gangguan organ. Tanda-tanda peringatan terjadi 3-7 hari setelah gejala pertama dan hubungannya dengan penurunan suhu di bawah 38 derajat Celcius dengan tanda gejala sakit parah perut, muntah terus-menerus, napas cepat, gusi berdarah, kelelahan, kegelisahan, dan keluar darah saat muntah. Berikutnya dari tahap kritis dapat mematikan perawatan medis yang tepat diperlukan untuk menghindari komplikasi dan risiko kematian. Pada umumnya, penyakit DHF juga mempunyai gejala-gejala yang signifikan, yaitu yang pertama gejala awal ditandai dengan nafsu makan menurun, demam, sakit kepala, nyeri sendi atau otot, perasaan sakit umum, muntah. Yang kedua gejala fase akut, termasuk kegelisahan diikuti oleh bercak darah di bawah kulit, bintik-bintik kecil di kulit, ruam generaliset, memburuknya gejala awal. Yang ketiga fase akut tandai dengan shock diikuti oleh berkeringat dingin pada lengan dan kaki. Menurut WHO tahun 2015, DHF dibagi dalam 4 derajat, yaitu derajat pertama, demam disertai gejala klinik khas dan satu-satunya manifestasi perlahan dalam uji tourniquet positif, trombositopenia hemokonsentrasi. Derajat 2, disertai dengan pendarahan spontan pada kulit atau tempat lain. Derajat 3, ditemukan kegagalan sirkulasi, tandai oleh nadi cepat dan lemah, tekanan darah turun, atau hipotensi disertai dengan kulit dingin dan gelisah. Derajat 4, kegagalan sirkulasi, nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak terukur. Next. Patofisiologi. Setelah virus dengue masuk ke dalam tubuh, pasien akan mengalami keluhan dan gejala karena viremia seperti demam, sakit kepala, mual, nyeri otot, pegal seluruh tubuh, hiperemia di tenggorokan, timbulnya ruam, dan kelainan yang mungkin terjadi pada sistem retikulo-endotelial seperti pembesaran kelenjar-kelenjar getah bening, hati, dan limpa. Terdapat kompleks virus antibodi dalam sirkulasi darah mengakibatkan hal sebagai berikut. Yang pertama, kompleks virus antibodi akan mengaktifasi sistem komplement yang diakibatkan lepasnya anafilaktosin C3A dan C3A. C3A menyebabkan meningginya permeabilitas dinding pembuluh darah dan menghilangnya plasma melalui endotel dinding tersebut. Suatu keadaan yang sangat berperan terjadinya renjatan. Timbulnya agregasi trombosit terlepas
yang melepas ADP akan mengalami metamorfosis. Trombosit yang mengalami kerusakan metamorfosis akan dimusnahkan oleh sistem retikuloendotelial dengan akibat trombositopenia hebat dan perdarahan. Pada keadaan agregasi, trombosit akan melepaskan vasoaktif atau hismin dan serotonini yang bersifat meningkatkan permeabilitas kapiler dan melepas trombosit faktor 3 yang merangsang koagulasi intravaskular. Yang ketiga, terjadinya aktivasi faktor Hedgeman atau faktor 3 yang mengakibatkan pembekuan intravaskular yang meluas. Dalam proses aktivasi plasminogen akan menjadi plasmin yang berperan dalam pembentukan anafilaktosin dan penghancuran fibrin menjadi fibrinogen degradation product. Di samping itu, aktivitas akan merangsang sistem klinin yang berperan dalam proses meningginya permeabilitas dinding pembuluh darah. Komplikasi. Adapun komplikasi dari penyakit dengue hemorrhagic fever menurut Hidayat Alimul tahun 2008 diantaranya, yang pertama encelopati, sebagai komplikasi shock yang berkepanjangan dengan perdarahan dan kemungkinan dapat disebabkan oleh trombosis pembuluh darah otak. Yang kedua, shock atau renjatan, karena ketidakseimbangan cairan dan elektrolit sehingga dapat terjadi shock hipovolemik. Yang ketiga, efusi pleura, adanya edema paru akibat pemberian cairan yang berlebihan dengan tanda pasien akan mengalami distres pernafasan. Yang keempat, perdarahan intravaskular menyeluruh. Penata laksanaan medis. Yang pertama, DHF tanpa renjatan, demam tinggi, anoreksia, dan sering muntah menyebabkan pasien dehidrasi dan haus. Orang tua dilibatkan dalam pemberian minum pada anak sedikit demi sedikit, yaitu 1,5 sampai 2 liter dalam 24 jam. Keadaan hiperpireksia diatasi dengan obat antipirektik dan kompres hangat. Jika anak mengalami kejang-kejang, diberi luminal dengan dosis anak yang berumur 1 tahun 75 mg atau antikonvulsan lainnya. Infus diberikan pada pasien DHF tanpa renjatan apabila pasien terus-menerus muntah, tidak dapat diberikan minum hingga mengancam terjadinya dehidrasi atau hematokrit yang cenderung meningkat. Yang kedua, DHF disertai renjatan pasien yang mengalami renjatan atau shock harus segera dipasang infus sebagai pengganti cairan yang hilang akibat kebocoran plasma. Cairan yang biasanya diberikan ringer laktat pada pasien dengan renjatan berat, pemberian infus harus diguyur. Apabila renjatan sudah teratasi, kecepatan tetesan dikurangi menjadi 10 mili per jam. Pada pasien yang renjatan berat atau renjatan berulang, perlu dipasang CVP atau central venous pressure untuk mengukur tekanan vena sentral melalui savena magna atau vena jugularis, dan biasanya pasien dirawat di ICU. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada anak dengan DHF akan dibacakan oleh Diki. Fokus pengajian. Pengkajian merupakan pengumpulan informasi subjektif dan objektif dan peninjauan informasi riwayat pasien pada rekam medik. 1. Identitas pasien. A. Umur. DHF paling sering menyerang anak-anak dengan usia kurang dari 15 tahun. B. Jenis kelamin secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan pada penderita DHF. Tetapi kematian lebih sering ditemukan pada perempuan daripada anak laki-laki. C. Tempat tinggal. Penyakit ini semula hanya ditemukan di beberapa kota besar saja, kemudian menyebar ke hampir seluruh kota besar di Indonesia, bahkan sampai di pedesaan dengan jumlah penduduk yang padat dalam waktu relatif singkat. 2. Riwayat kesehatan. A. Keluhan utama. Alasan atau keluhan yang menonjol pada pasien datang ke rumah sakit adalah panas tinggi dan pasien lemah. B. Riwayat penyakit sekarang didapatkan adanya keluhan panas, mendadak dan disertai menggigil dan saat demam kesadaran kompos mentis. 3. Riwayat penyakit yang pernah diderita. A. Penyakit apa saja yang pernah diderita pada DHF biasanya mengalami serangan ulangan DHF dengan tipe virus yang lain. B. Kondisi lingkungan sering terjadi pada daerah yang padat penduduk dan lingkungan yang kurang bersih, seperti yang mengenang dan gantungan baju yang ada di kamar. 4. Pola persepsi fungsional. 1. Pola nutrisi metabolik. Gejala: penurunan nafsu makan, mual muntah, haus, sakit saat menelan. Tanda: mukosa mulut kering, perdarahan gusi, lidah kotor,
Pola eliminasi. Tanda konstipasi, penurunan berkemih, melena, hematuri. Pola aktivitas dan latihan. Gejala keluhan lemah tanda. Dyspnea, pola nafas tidak efektif karena efusi pleura. Pola istirahat dan tidur. Gejala kelelahan, kesulitan tidur karena demam atau panas atau menggigil. Tanda nadi cepat dan lemah. Dyspnea, sesak karena efusi pleura, dari epigatrik, nyeri otot atau sendi. Pola persepsi sensori dan kognitif. Gejala nyeri ulu hati, nyeri otot atau sendi, pegal-pegal seluruh tubuh. Tanda cemas dan gelisah. Pola persepsi diri dan konsep diri. Gejala ansietas, ketakutan, gelisah. Sirkulasi. Gejala sakit kepala atau pusing. Tanda nadi cepat dan lemah. Hypoxia, ekspresi dingin, dyspnea, pendarahan nyata. Keamanan. Gejala adanya penurunan imunitas tubuh. Kebersihan. Tanda kebersihan, upaya keluarga untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan cenderung kurang, terutama untuk 30 membersihkan tempat sarang nyamuk Aedes aegypti. Diagnosa keperawatan. Menurut standar diagnosa keperawatan SDKI tahun 2017, diagnosa yang mungkin muncul pada pasien dengan diagnosa DAF adalah 1. Hipertemia berhubungan dengan proses penyakit virus dalam darah atau viremia. Hipovolemia berhubungan dengan peningkatan permeabilitas kapiler. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor fisiologi. Resiko shock berhubungan dengan kurangnya volume cairan. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan. Hipertemia berhubungan dengan proses penyakit virus dalam darah atau viremia. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan hipertemia membaik dengan kriteria hasil. 1. Kulit merah pasien menurun. 2. Kejang pasien menurun. 3. Suhu tubuh pasien membaik. 4. Suhu kulit pasien membaik. 5. Tekanan darah pasien membaik. Intervensi keperawatan. Observasi. 1. Identifikasi penyebab hipertemia. 2. Monitor suhu tubuh. 3. Monitor kadar elektrolit. 4. Monitor komplikasi hipertemia. Cara petik. 1. Sediakan lingkungan yang dingin. 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian. 3. Basahi kipasi permukaan tubuh. Diagnosa perawatan. Berikan cairan oral. 1. Ganti linen setiap hari atau lebih jika mengalami dosis keringat berlebih. 2. Berikan oksigen jika perlu. Edukasi asuh. Anjurkan tidak baring kolaborasi. 2. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intraviral jika perlu. Hipovolemia berhubungan dengan peningkatan produksi kapiler. Tujuan dan kriteria. Setelah dilakukan tindakan perawatan, diharapkan hipovolemia membaik dengan kriteria hasil. 1. Kekuatan nadi meningkat. Output urin meningkat. Intervensi keperawatan. Observasi. 1. Periksa tanda dan gejala hipovolemia. Next. Tujuan dan kriteria hasil. 3. Berat badan meningkat. 4. Perasaan lemah menurun. 5. Keluhan haus menurun. 6. Frekuensi nadi membaik. 7. Membran mukosa membaik. 8. Intake cairan membaik. Intervensi keperawatan. Teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit membran mukosa kering. Volume urin menurun, haus, lemah. 2. Monitor intake dan output cairan. Cara petik. 1. Hitung kebutuhan cairan. 2. Berikan posisi modified Lembrook. 3. Berikan asupan cairan oral. Edukasi. Hitung kebutuhan cairan. 2. Berikan posisi modified Lembrook. 3. Berikan asupan cairan oral. Kolaborasi pemberian cairan IF histonemis. 2. Kolaborasi cairan IF hipotonis. 3. Kolaborasi pemberian cairan koloid. 4. Kolaborasi pemberian produk darah. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor fisiologi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan defisit nutrisi membaik. Dengan kriteria hasil, porsi makan yang dihabiskan meningkat. 2. Perasaan cepat kenyang menurun. Observasi. 1. Identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi alergi dan intoleransi makanan. 3. Identifikasi makanan yang disukai. Tujuan dari kriteria hasil. 3. Nyeri abdomen menurun. 4. Rambut rontok
menurun, diare menurun, 6 frekuensi makan membaik, 7 nafsu makan membaik, 8 bising usus membaik. Intervensi keperawatan, 4 monitor asupan makan, 5 monitor berat badan, 6 monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terpetik, 1 lakukan oral high sebelum makan jika perlu. Edukasi, 1 anjurkan posisi duduk jika mampu, 2 ajarkan diet yang diprogramkan. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Risiko shock berhubungan dengan kurangnya volume cairan. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan perawatan diharapkan risiko shock membaik dan kriteria hasil 1 tingkat kesadaran meningkat, 1 rasio oksigen meningkat, akal dingin menurun. Observasi 1 monitor status kardiopulmonal, 2 monitor status oksigenasi. Tujuan dan kriteria hasil 5 konfusi menurun, 6 pengisian kapiler membaik, 7 frekuensi napas membaik. Intervensi keperawatan 3 monitor status cairan, 4 monitor tingkat kesadaran dan respon pupil, 5 periksa riwayat alergi. Repetik 1 berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen 94%. Edukasi 1 jelaskan penyebab atau faktor resiko shock. Jelaskan tanda awal gejala shock. 3 anjurkan melapor jika menemukan atau merasakan tanda gejala awal shock. Kolaborasi pemberian IF jika perlu, kolaborasi pemberian transfusi darah jika perlu, 3 kolaborasi pemberian antiinflamasi jika perlu. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan intoleransi aktivitas dapat meningkatkan dengan kriteria hasil. 1 kemudahan dalam melakukan aktivitas meningkat, 2 kecepatan berjalan meningkat. Observasi 1 identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, 2 monitor fisik dan emosional, 3 monitor pola dan jam tidur. Jarak berjalan meningkat, kekuatan tubuh bagian atas meningkat, keluhan lelah menurun, perasaan lemah menurun, artinya setelah aktivitas menurun. Intervensi keperawatan, 4 monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Cara petik 1 sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, 2 lakukan latihan tentang gerak pasif dan aktif. Edukasi, anjurkan tirah bering, 2 anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, 3 anjurkan menghubungi perawat, tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Intervensi perawatan 4 ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Kolaborasi 1 kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada salah kata. Baik, terima kasih. Maaf sebelumnya, untuk kelompok selanjutnya, untuk PPT-nya dibaca intinya saja ya, atau diringkas karena waktunya terbatas. Untuk kelompok selanjutnya, dipersilakan kelompok 12 untuk presentasi dengan kasus sindrom nefrotik. Untuk waktu 10 menit dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggota Dewi, Erdiana, dan Rido. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, asuhan keperawatan pada anak dengan sindrom nefrotik. Definisi. Sindrom nefrotik adalah keadaan klinis yang disebabkan oleh kerusakan glomerulus, peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma yang dapat menyebabkan terjadinya proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, dan edema. Sindrom nefrotik merupakan
penyakit dengan edema proteinuria, hipoalbuminemia, dan hiperkolesterolemia. Kadang-kadang terdapat hematuria, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Etiologi. Ngastia 2014 mengatakan bahwa belum pasti diketahui penyebab sindrom nefrotik, namun akhir-akhir ini dianggap sebagai penyakit autoimun. Umumnya, etiologi sindrom nefrotik dibagi menjadi 1. Sindrom nefrotik bawaan. Sindrom nefrotik bawaan diturunkan sebagai resepsif autosomal. Klien ini biasanya tidak merespon terhadap pengobatan yang diberikan ataupun gejala yang biasanya terjadi, yaitu edema pada masa neonatus. Umumnya perkembangan pada klien terbilang buruk dan klien akan meninggal pada bulan-bulan pertama kehidupannya. 2. Sindrom nefrotik sekunder. Sindrom nefrotik sekunder bukan disebabkan oleh turunan kromosom, namun disebabkan oleh beberapa masalah seperti A. Malaria, kuartanat, atau parasit lainnya. B. Penyakit lupus eritematosus, disseminata, purpura, dan anafilaktoid. C. Glomerulonefritis akut atau kronis, trombosis vena renalis. D. Penyakit sel sapi, dan lain-lain. 3. Sindrom nefrotik idiopatik. Belum diketahui penyebab sindrom nefrotik idiopatik atau juga disebut sindrom nefrotik primer berdasarkan histopatologis yang tampak pada biopsi ginjal dengan pemeriksaan mikroskop biasa dan mikroskop elektron. Chung dan kawan-kawan membagi sindrom nefrotik idiopatik ke dalam 4 golongan, yaitu 1. Kelainan minimal, yaitu dengan mikroskop biasa glomerulus terlihat normal, namun dengan mikroskop elektron terlihat prosesus sel epitel perpadu. 2. Nefropati membranosa, yaitu terjadi penebalan dinding kapiler glomerulus, glomerulonefritis proliferatis. 4. Glomerulonefritis fokal segmental. Pada glomerulonefritis fokal segmental yang paling mencolok yaitu sklerosis glomerulus yang disertai atrofi tubulus. Manifestasi klinis, gejala yang paling sering berkaitan dengan sindrom nefrotik adalah 1. Penurunan haluarin urin dengan warna gelap dan berbusa. 2. Retensi cairan dengan edema berat, edema facial, abdomen, area genitalia, dan ekstremitas. 3. Distensi abdomen karena udim yang mengakibatkan sulit bernafas, nyeri abdomen, anoreksia, dan diare. 4. Pucat. 5. Keletihan dan intoleransi aktivitas. 6. Nilai uji laboratorium abnormal seperti proteinuria lebih dari 2 gram per m per hari, albumin serum lebih dari 2 gram per dl, kolesterol serum mencapai 450 sampai 1000 mg per dl. Patofisiologi. Meningkatkan permeabilitas dinding kapiler glomerulus akan berakibat pada hilangnya protein plasma dan kemudian akan terjadi proteinuria. Kelanjutan dari proteinuria akan dapat mengakibatkan hipoalbuminemia. Dengan menurunnya jumlah albumin terjadilah penurunan tekanan osmotik plasma sehingga cairan intravaskuler akan berpindah ke interstisial. Perpindahan cairan tersebut mengakibatkan volume cairan intravaskuler berkurang dan terjadilah kondisi
hipovolemik pada pasien. Kondisi hipovolemik ini jika tidak segera diatasi akan berdampak pada hipotensi. Rendahnya volume cairan pada intravaskuler ini akan mempengaruhi aliran darah ke renal. Ginjal akan melakukan kompensasi dengan merangsang produksi renin, angiotensin, dan meningkatkan sekresi antidiuretik, hormon ADH, dan sekresi aldosteron yang mengakibatkan retensi terhadap natrium dan air yang berdampak pada edema. Penurunan daya tahan tubuh juga mungkin terjadi akibat hipoalbuminemia. Jika tidak segera diatasi, pasien dengan sindrom nefrotik akan rentan terhadap infeksi seperti peritonitis dan selulitis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erdiana. Untuk selanjutnya, komplikasi pada sindrom nefrotik antara lain hipovolemia, renjatan, gangguan ginjal akut, infeksi tromboembolisme, gangguan elektrolit, gangguan endokrin, anemia, malnutrisi, pertumbuhan terlambat. Penata kelaksanaan medis menurut Mas Tia pada tahun 2014, penata kelaksanaan medis pada anak dengan sindrom nefrotik meliputi yang pertama, diet tinggi protein sebanyak 2 gram per kilogram berat badan dengan garam minimal bila edema masih berat. Bila edema sudah berkurang, maka dapat diberikan sedikit garam. Yang kedua, mencegah infeksi juga perlu dilakukan karena anak kemungkinan akan menderita tuberkulosis bila terjadi infeksi, beri terapi antibiotik. 3. Kondisi alkalosis akibat hipoklemia dapat dibantu dengan pemberian terapi KCL. Yang keempat, berikan diuretik untuk mengatasi edema. 5. Berikan terapi kortikosteroid. Selanjutnya, asuhan keperawatan sindrom nefrotik. Untuk kasus Ananda A, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, datang dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan badan anaknya bengkak-bengkak di seluruh badan, terutama di bagian wajah dan mata. Ibunya mengatakan 5 hari sebelum masuk rumah sakit, saat bangun tidur 3 hari mata anaknya sembab, namun sembab berkurang di sore hari. Sembab juga menyebar di bagian perut dan esoknya pada kedua kaki. Sejak 4 hari yang lalu, BAK berwarna merah tua dan sedikit. Pada saat dikaji, terlihat terdapat muka borok pada kulit. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil udem priorita positif pada ekstremitas pipi edema positif dengan derajat 2, nadi 112 kali per menit, RR 44 kali per menit, tekanan darah 130 per 80 mmHg, urobilinogen positif 1. Yang pertama, data DS Ananda A, 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan badan anaknya bengkak-bengkak di seluruh badan, terutama di bagian wajah dan mata. Ibunya mengatakan 5 hari sebelum masuk rumah sakit, saat bangun tidur pagi hari, mata anaknya sembab, namun sembab berkurang di sore hari. Sembab juga menyebar di bagian perut dan esoknya pada kedua kaki. Sejak 4 hari yang lalu, BAK berwarna merah tua dan sedikit. Untuk DO, edem priorbita positif pada ekstremitas pipi edema positif dengan derajat 2, nadi 112 kali per menit, RR 44 kali per menit, tekanan darah 130 per 80 mmHg, darah urobilinogen dan leukosit. Untuk etiologi, gangguan mekanisme regulasi, masalah hipervolemia. Yang kedua, DS pasien anoreksia positif. DO, kolesterol total 479 gram, protein total 2,4 gram, albumin 1,10 gram, globulin 1,46 gram, hipoalbuminemia positif, protein 3.
Untuk etiologi, faktor psikologis masalah defisit nutrisi. Kemudian DS Ananda A, 6 tahun, jika jenis kelamin laki-laki datang dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan badan anaknya bengkak-bengkak di seluruh badan, terutama di bagian wajah dan mata. Ibunya mengatakan 5 hari sebelum masuk ke rumah sakit, saat bangun tidur, bengkak di seluruh badan, terutama di bagian wajah dan mata. Untuk etiologi, perubahan pigmentasi, masalah gangguan integritas kulit. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rido. Diagnosa keperawatan. 1. Hipervolmia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. 2. Defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. 3. Gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi. Perencanaan keperawatan. Diagnosa hipervolmia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. DO pada ekstremitas piting edema plus dengan derajat 2. Nadi 112 kali per menit. Tekanan darah 130/80 mm Begin. SLKI. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, klien dapat mencapai keseimbangan cairan dengan kriteria hasil: 1. Edema menurun 5, 2. Tekanan darah membaik 5, 3. Denyut nadi radial membaik 5. SIKI, manajemen hipervolmia, observasi, pemeriksa tanda dan gejala hipervolmia, monitor status hemodinamik, tekanan darah, MAP, CVP, PAP, PCWP, CO jika tersedia. Monitor intake dan output cairan. Monitor tanda hemokonsentrasi atau kadar natrium, BUN, hematokrit, berat jenis urin. Monitor tanda peningkatan tekanan onkontik plasma. Monitor kecepatan infus secara ketat. Monitor efek samping diuretik terapeutik. Definisi nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis. Sejak 4 hari yang lalu, PAK berwarna merah tua dan sedikit. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam